Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'a ikhwanina fi ayyi makanin kan. Ad'uukum li ta'mir hadhihi al-qanah silatan arham baymina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Nabi Musa al-Asy'ari jina rita saking Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kala ngendika sapa ya Abu Musa al-Asy'ari, kala sampun ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini utawi perumpamane wong mukmin alladzi ya mukmin yaqra'u kang gelem maca sapa ya mukmin Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamathalil utrujah kaya dene umpamane buah utrujah. Rihuha kang utawi ambune utrujah iku thayyibun bagus wa ta'muha lan rasane utrujah iku hulwun ya manis. Wa mathalul mu'mini utawi perumpamane wong mukmin alladzi ya mukmin layak ro'u kang ora gelem maca sapa ya mukmin Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamathali tamroti kaya dene umpamane buah kurma. Lariha kang ora ana ambu iku mawujud laha kedua tamroh wa tamuha nanging utawi rasane tamroh iku hulun manis. Wa mathalul munafiqi utawi perumpamane wong munafik alladzi ya munafik yaqra'u kang gelem maca sapa ya munafik Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamathalir rihanah kaya dene umpamane buah rihanah. Rihuha kang utawi ambune rihanah iku thayyibun bagus wa ta'muha lan nanging utawi rasane rihanah iku murun pahit. Wa mathalul munafiqi utawi perumpamane wong munafik alladzi ya munafik layak ro'u kang ora gelem maca sapa ya munafik Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kamathalil hantulah kaya dene umpamane wit hantulah. Laisa kang ora ana iku laha kedue hantulah apa rihun ambu wa ta'muha lan rasane hantulah iku murun pahit. Muttafaqun alaih. Masih dalam suasana nuzulul Quran, sejenak kita mengingat kembali arti dan fungsi Al-Quran itu diturunkan ke dunia. Membumikan ajaran langit, itu yang merupakan isi dan inti daripada kandungan utama dalam Al-Quran tersebut. Jarat sunatullah ta'ala fin nubuwah ayazidun nabi bi ayatin mu'ajizah. Sudah berlaku menjadi sunatullah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan kenabian dengan ayat-ayat yang menjadi mukjizat. Takunu dalilan sidqih, yang ayat mukjizat tersebut berfungsi menjadi dalil atau bukti dari kebenaran kenabian tersebut. Kenapa demikian sahabat? Kenapa Nabi perlu dibekali dengan ayat mukjizat? Wadhalik li'anna an-nabiyya la yatamayyazu 'anil bashar bi syai' fi khilqatihi. Karena seorang nabi secara zahiriyah, secara lahiriah tidak berbeda penciptaannya dengan manusia-manusia seperti yang lainnya. Wa min khusaisil Qur'an al-ijaz. Dan seperti yang lainnya pula, salah satu khususiyah atau keistimewaan Al-Qur'an adalah sebagai bukti mukjizat. Wal mujizadul kubra li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya Al-Qur'an tersebut merupakan mujizat yang agung, mujizat yang terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah mujizat itu? Wal mujizatu hiya amrun khariqul lil 'adat. Mujizat adalah sesuatu perkara yang berbeda, yang berada di luar kebiasaan manusia pada umumnya dan jauh dari jangkauan akal pikiran manusia. Akan tetapi antakuna minal ma'aridah min jinsil masyhurah inda qaumihim. Akan tetapi keistimewaan tersebut masih dalam wilayah kebiasaan yang paling populer di kalangan masyarakat atau kaumnya pada masa itu. Contohnya pada masa itu, mukjizat Musa alaihissalam zahiruha mithlu sihir. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam
tongkat dilemparkan ke tengah alun-alun bisa berubah menjadi ular besar yang menelan semua ular-ular buatan tukang sihir Firaun. Kenapa bisa begitu? Karena pada masa itu yang sangat diunggulkan, yang sedang trending adalah ilmu sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa harus bisa mengimbangi bahkan mengungguli kehebatan para tukang sihir pembantu Firaun itu. Wa mukjizatun Nabi Isa alaihissalam zahiruha mithlu tib yu'alijul amrad kal baros wa kana yashfil akmah biidznillah. Dan Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizatnya dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan hingga orang buta pun bisa sembuh atas izin Allah. Hatta yuhyil mauta biidznillah. Bahkan hingga bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. Karena pada masa itu yang sedang viral adalah ilmu-ilmu pengobatan atau medis. Dan mukjizat Nabi Muhammadin SAW yakni Al-Quran tentu saja min jinsi mashtahara bihil Arab yawma itu, merupakan dari hal yang sedang populer di kalangan kaum Arab pada masa itu. Haitsu balaghat al-fusahah al-balaghah sya'wan ba'idan 'indal qaum. Ketika syair dan puisi serta karya-karya sastra mencapai puncak keemasan dan kejayaan pada masa itu. Farubbama irtafa'at makanatu qabilah bi baitin min asy-syi'r. Maka ada kalanya derajat suatu kabilah atau suatu golongan bisa naik di sisi Baitullah karena karya sastra tersebut. Wa rubbama nazalat bisababin qasidah hajaham fi syair min asy-syu'ara. Dan ada kalanya ta'ayal juga terkadang derajat suatu kabilah bisa jatuh dikarenakan serangan dari seorang penyair. Maka kemudian Al-Quran hadir di tengah umat, turun di kalangan masyarakat dengan segala kesempurnaan dan keindahannya menjawab semua tantangan zaman. Tidak hanya keindahan susunan bahasa, namun isinya pun tak pernah lekang oleh waktu, tak pernah pudar terkilas zaman. Karena itu di era milenial ini, sosmed yang sedang menjadi trending dan viral, maka tak ada salahnya kita memaksimalkan media ini untuk berdakwah dan menebar manfaat serta kebaikan. Allahumma amin.